Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dari Universitas Mataram, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep superkonduktor dan aplikasinya. Yang pertama adalah pengertian superkonduktor. Superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai nol pada suhu yang sangat rendah. Artinya, dua superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Pada bahan superkonduktor, terjadi juga interaksi antara elektron dengan inti atom. Namun, elektron dapat melewati inti tanpa mengalami hambatan dari atom kisi. Efek ini hanya dapat dijelaskan oleh teori. Pada slide berikutnya, kita akan membahas mengenai teori BCS. Ketika elektron melewati kisi, inti yang bermuatan positif menarik elektron yang bermuatan negatif, sehingga mengakibatkan elektron bergetar. Seperti yang dilihat pada gambar 1, di mana keadaan superkonduktor atom kisi pada logam. Selanjutnya adalah teori BCS. Sifat lain dari superkonduktor yaitu bersifat diamagnetisme sempurna. Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan. Jika ada dua buah elektron yang melewati kisi, elektron kedua akan mendekati elektron pertama karena gaya tarik dari inti atom kisi lain besar. Gaya ini melebihi gaya tolak-menolak antara elektron, sehingga kedua elektron bergerak berpasangan. Teori BCS atau Barden, Cooper, and Shriver menjelaskan bahwa yang pertama, interaksi tarik-penarik antara elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan tereksitasi oleh energi gap. Kemudian yang kedua, interaksi antara elektron dan kisi menyebabkan adanya energi gap yang diamati. Mekanisme interaksi yang tidak langsung ini terjadi ketika satu elektron berinteraksi dengan kisi dan merusaknya. Elektron kedua memanfaatkan keuntungan dari deformasi kisi. Kedua elektron ini berinteraksi melalui deformasi kisi. Kemudian yang ketiga, London penetration depth, yang merupakan konsekuensi dari teori BCS. Selanjutnya, efek Meissner. Ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet luar yang lemah, medan magnet akan menembus superkonduktor pada jarak yang sangat kecil dan dinamakan dengan London penetration depth. Pada bahan superkonduktor, umumnya London penetration depth sekitar 100 nanometer. Setelah itu, medan magnet bernilai nol. Peristiwa ini dinamakan efek Meissner dan merupakan karakteristik dari superkonduktor. Efek Meissner sendiri adalah efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5, di mana gambar sebelah kiri pada T lebih besar dari TC dan gambar sebelah kanan di mana T lebih kecil dari TC. Selanjutnya adalah suhu dan medan magnet kritis. Pada suhu dan medan magnet kritis, suhu kritis adalah suhu yang membatasi antara sifat konduktor dan superkonduktor. Jika suhu suatu bahan dinaikkan, maka getaran elektron akan bertambah, sehingga banyak ponoson yang dipancarkan. Ketika mencapai suhu kritis tertentu, maka ponos akan memecahkan Cooper pairs dan bahan kembali ke keadaan normal. Dapat dilihat pada gambar 2, di mana grafik ini menunjukkan hambatan terhadap suhu pada bahan YbA2Cu3O7, di mana menjelaskan
hubungan antara resistansi dan temperatur. Kemudian selanjutnya adalah tipe-tipe berdasarkan interaksi dengan medan magnetnya, maka superkonduktor dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu superkonduktor tipe 1 dan superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 1 menurut teori BCS, Marden-Cooper dan Schreiber, menjelaskan dengan menggunakan pasangan elektron yang sering disebut sebagai pasangan Cooper. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Akibat dari adanya pembentukan pasangan dan tarikan ini, arus listrik akan bergerak dengan merata dan superkonduktivitas akan terjadi. Kemudian untuk superkonduktor tipe 2, superkonduktor tipe 2 ini tidak dapat dijelaskan dengan teori BCS. Karena apabila superkonduktor jenis 2 ini dijelaskan dengan teori BCS, efek Meissner-nya tidak akan terjadi. Maka Abrishokov berhasil memformulasikan teori baru untuk menjelaskan superkonduktor jenis 2 ini. Ia mendasarkan teorinya pada kerapatan pasangan elektron yang dinyatakan dalam parameter keteraturan fungsi gelombang. Abrishokov dapat menunjukkan bahwa parameter tersebut dapat mendeskripsikan pusaran dan bagaimana medan magnet dapat memenetrasi bahan sepanjang terowongan dalam pusaran-pusaran itu. Selanjutnya adalah aplikasi superkonduktor. Salah satu aplikasi superkonduktor adalah kereta maglev. Prinsip dari kereta ini yaitu dengan memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang. Akibat dari pengambangan tersebut, maka tidak menyentuh rel sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Rancang bangun dari kereta maglev memanfaatkan sifat kemagnetan dari bahan superkonduktor, yaitu efek Meissner, di mana dibahas sebelumnya mengenai efek Meissner. Ketika bahan superkonduktor yang berada di bawah suhu kritisnya dikenai medan magnet, maka superkonduktor akan menolak fluks magnet yang mengenainya. Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan. Efek Meissner sendiri yaitu ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet luar yang lemah, medan magnet akan menembus superkonduktor pada jarak yang sangat kecil dan dinamakan London penetration depth. Pada bahan superkonduktor umumnya London penetration depth sekitar 100 nanometer. Setelah itu medan magnet bernilai 0. Peristiwa ini dinamakan sebagai efek Meissner. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.